Pemirsa, kebakaran lahan gambut terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Petugas terkendala minimnya sumber air untuk memadamkan api. Tiga hektar hutan dan lahan gambut terbakar di Desa Lahe Mangkutup, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Tiupan angin kencang membuat api cepat menyebar dan menjalar mendekati Jalan Trans Palangkaraya Buntok. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Sebagian petugas terpaksa melakukan pemadaman dengan cara manual menggunakan dahan ranting pohon. Dua kalau sudah tadi, Mang. Sudah. Sampailah, Fer. Sementara sebagian petugas menggunakan sumur bor di sekitar pondok warga. Api padam 4 jam kemudian. Dari ini kita sedang melakukan pemadaman di wilayah Lahe Mangkutup, dia masuk wilayah Kabupaten Kapuas. Dan ini tadi rekanan sedang melakukan patroli kabupaten dan ngecek hotspot dan menemukan titik karhutlah. Untuk kendala di lokasi ada sumber air, di sini sangat minim. Nah, alhamdulillah ada pondok warga, di situ kita bisa mengambil dari sumur bor. Tercatat 3 titik kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, 1 titik di Kabupaten Pulang Pisau, dan 1 titik di Kabupaten Papuas sejak tanggal 1 hingga 8 Juni 2025. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Hujan deras di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat turap setinggi 5 meter di kawasan Limus Pratama Regency jebol dan menimpa 2 sepeda motor yang sedang terparkir. Air dari jalan pagi itu. Hujan deras di wilayah Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat debit air di sekitar meningkat. Akibatnya turap setinggi 5 meter di depan Limus Pratama Regency jebol. Diduga tingginya debit air saat hujan membuat saluran air yang dibatasi tembok tidak kuat menahan. Akibatnya 2 sepeda motor yang terparkir di dekatnya tertimbun. Sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik juga nyaris roboh. Pasca hujan, kawasan ini juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Karena tidak menampungnya air dari atas, ya kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tersumbat. Jadi air pada kesini semua. Dari kesini dari sempat jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara 2 sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Pemprov DKI berencana menerapkan microchip untuk hewan peliharaan di Jakarta. Ya, langkah ini dilakukan untuk mendukung digitalisasi data hewan dan mempermudah pengawasan kesehatan hewan domestik. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan, menjelaskan microchip ini memuat informasi lengkap seperti identitas pemilik, spesies, cara fisik hewan, dan riwayat vaksinasi rabies. Data yang tersimpan dalam microchip berfungsi sebagai identitas digital. Nantinya melalui pemindai khusus, petugas dapat mengakses data hewan dan dengan cepat serta mudah. Kan kita bikin studi kelayakan dulu ya, jadi memang semuanya harus by data ya. Kemudian juga nanti 2026 kita bisa bikin target ya, uji cobanya sampai di mana. Pak, nantinya bakal khusus Jakarta apa luar? Jakarta. Khusus warga Jakarta. Iya. Wajib berKTP Jakarta. Ini pelayanan kita ke Jakarta. Pemirsa, ribuan anak yatim piatu dan duafa makan daging kurban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Panitia Masjid Istiqlal sendiri menyediakan sedikitnya ada 2.500 kotak makanan dengan menu olahan rendang, semur, sayuran, dan buah. Sebanyak 1.500 anak yatim piatu dan duafa dari berbagai yayasan di Jakarta berkumpul di Masjid Istiqlal.
Usai mendengarkan ceramah, para anak yatim dan duafa ini langsung diberikan makanan bergizi gratis. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menu makanan yang disajikan adalah daging kurban Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Daging kurban tersebut diolah oleh juru masak Masjid Istiqlal berupa rendang dan sumur, tentunya dengan menu pelengkapan sayuran, kentang, dan juga buah. Anak-anak yatim mengaku senang dapat menyantap makanan hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden. Daging kurban, Pak Prabowo sama Pak. Kalau untuk hewan kurban yang lain dibagi ke masyarakat juga? Dibagi ke masyarakat, ke yayasan, ada yayasan pendidikan, ada yayasan tani, ada yayasan yatim. Dari daging sapi dari Presiden baru pertama kali. Gimana nanti perasaannya nih? Senang sih, alhamdulillah bisa makan bersama rame-rame juga bareng anak-anak dan keluarga. Senang kayak bisa berkumpul gitu. Selain makan bersama, para anak yatim piatu juga mendapatkan santunan sebesar Rp250.000 per anak dari Masjid Istiqlal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Sebanyak 2.500 paket daging kurban dibagikan kepada ribuan masyarakat di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan pembagian daging kurban ini, pemirsa diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan rasa saling berbagi. Pihak Yayasan Garuda Biru Indonesia menyembelih 10 ekor sapi dan 20 ekor domba. Tidak hanya untuk masyarakat umum, daging ini juga untuk para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kegiatan ini juga kerja sama dapur SPPG dengan Badan Gizi Nasional. Dengan pembagian daging kurban ini, pemirsa diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan rasa saling berbagi. Ini untuk mensejahterakan, insya Allah menjadi seperti tadi Deputi bilang bahwa banyak orang yang belum makan daging. Nah, kita berbagi dari sini, insya Allah menjadi berkah, menjadi manfaat buat kita semua, dan bisa jadi manfaat dapur-dapur yang lain. Insya Allah tahun depan bisa terus ikut berkurban bersama. Pemirsa, momen Idul Adha tidak hanya mendatangkan rezeki bagi para penjual hewan kurban, namun para pengepul kulit hewan kurban musiman di kawasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur juga kebagian rezeki. Kulit kambing dan sapi kurban akan dijual untuk pabrik untuk diolah. Inilah suasana pengepul kulit hewan kurban di Jalan Nyamplungan, kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Terus didatangin oleh orang yang menjual kulit hewan kurban. Untuk kulit kambing dihargai Rp30.000 per lembar, sedangkan kulit sapi dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Kulit hewan kurban tersebut nantinya akan disetor ke pabrik di daerah Pasuruan, Jawa Timur untuk diproses menjadi barang yang bernilai jual tinggi, seperti jaket, sepatu, ikat pinggang, dan sendal. Per kilonya kita masih belum tahu, Mas. Gitu. Kalau yang kemarin untuk per lembarnya dapat 160 lembar. Kalau untuk hari ini masih belum, karena kan pulang habis maghrib baru ketahuan dapat berapa rekapannya. Biasanya buka kayak gini sampai habis berapa? Biasanya cuma pas hari H aja. Kebetulan ini kan hari Jumat kemarin, jadi satu sama Jumat, hari Jumat ya, Jumatan, jadinya waktunya lebih pendek. Namun, ia mengaku penerimaan kulit kurban tahun ini menurun dibanding Lebaran Idul Adha tahun 2024 kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta warga yang tak terapkan Pancasila dalam kehidupan silahkan pergi dari NKRI. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kalau enggak